Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo mengunjungi lahan jagung di kawasan Food Estate di Kerom, Papua. Presiden menyebutkan dengan pengelolaan yang baik diharapkan lahan jagung tersebut mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya wilayah Indonesia Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 6 Juli 2023 meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan Food Estate, Desa Wambes, Kecamatan Mandam, Kerom, Papua. Dari hasil kunjungan tersebut, Presiden menyebutkan ada beberapa hal yang dapat diperbaiki agar hasil panen dapat lebih maksimal. Diperkirakan ladang jagung di kawasan Food Estate, Kerom dapat menghasilkan panen jagung melebihi standar nasional, yakni hingga 7 ton per hektar. Selain itu, harga jual dari panen jagung tersebut cukup tinggi, berkisar 5 hingga 6 ribu rupiah per kilogram dan dapat memberikan keuntungan besar bagi para petani. Presiden menyebutkan dengan produktivitas yang tinggi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya kawasan Indonesia Timur. Ini pun hasil sekarang ini sudah sangat tinggi, karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya, karena standar nasionalnya berapa? 5,6 ton per hektar. Ini sudah 7 karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali. Tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua kan saya lihat lagi, sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya. Sehingga maksimalnya berapa kan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektar. Mungkin yang September berapa Pak? 45 hektar akan panen lagi. Kita nggak usah terlalu langsung ribuan. Memang ini perlu tahapan karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung. Pak Presiden untuk pasarnya sendiri apakah Ini sudah ada yang beli. Sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget. Presiden juga berpesan kepada Menteri Pertanian, Gubernur, dan Bupati Kerom agar segera menentukan pembeli dan penentuan harga panen jagung tersebut agar para petani tidak mengalami kerugian. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Papua Street Carnival pada hari ini. Presiden memuji kreativitas anak Papua dan menyebutkan sebagai sebuah lompatan besar. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno yang turut hadir menyatakan bahwa karnaval tersebut merupakan perayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah Papua. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Papua Street Carnival yang mengangkat tema Papua Extravaganza di East Great Spirit di Kota Jayapura, Papua pada hari ini. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia menyatakan telah melihat lompatan besar hasil karya anak muda Papua pasca diresmikannya Papua Youth Creative Hub. Presiden juga telah berkeliling melihat berbagai produk Papua, baik kopi, ikan asap, hingga produk desainer. Apalagi kini anak muda Papua, menurut Presiden Joko Widodo, bisa memproduksi handphone maupun laptop yang semua dilakukan di Indonesia bagian timur di tanah Papua. Presiden Joko Widodo usai membuka Papua Street Carnival menyebutkan, potensi industri dan ekonomi kreatif di tanah Papua sangat besar, termasuk dari sisi material. Presiden mengaku kegiatan Papua Street Carnival jika dilaksanakan pada malam hari akan lebih bagus dengan produk yang ditampilkan. Presiden berharap pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dapat lebih cepat untuk mengambil alih karena potensinya yang besar. Siang hari bagus, tapi malam hari pasti lebih bagus dengan kostum-kostum yang tadi ditampilkan. Ya, saya kira ini adalah awal munculnya banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua, dan kita harapkan ini terus berlanjut. Dikelola oleh daerah sendiri, dimanajemeni oleh anak-anak muda Papua sendiri. Karena ini memang masih dibantu dari pusat. Ya. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat memberikan sambutan pembukaan Papua Street Carnival menyebutkan potensi ekonomi kreatif di tanah Papua luar biasa besar.
Ini adalah wadah kreasi anak muda, Bapak Presiden, pelaku ekonomi kreatif. Papua kaya potensi dan memiliki sejuta inspirasi. Kami semua akan memastikan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan. Karena apa yang Bapak Presiden lakukan, ini adalah sebuah sejarah untuk pertama kalinya Street Carnival berkelas dunia hadir di Indonesia Timur. Pagelaran Papua Street Carnival menampilkan lebih dari 116 parade, mulai dari parade tarian Fu dengan alat musik tifa. Kegiatan tersebut juga disemarakan dengan pameran ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah kreatif dengan ribuan pelaku ekonomi kreatif dan adanya ratusan perahu hias. Masih dalam rangkaian kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, momen unik terjadi ketika seorang siswa sekolah dasar di Papua bertanya pada Presiden Joko Widodo mengapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua. Peristiwa tersebut berlangsung saat Presiden temui sejumlah siswa di Jayapura, Papua. Sejumlah pelajar Papua berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dalam sebuah audiensi yang digelar di Ballroom Cendrawasih Swiss Bell Hotel Jayapura, Papua. Dalam pertemuan tersebut, para pelajar awalnya menampilkan kemahiran mereka dalam hal berhitung kepada Presiden, hingga memberikan kepada anak-anak untuk mengajukan pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan ke Presiden, terdapat momen unik terjadi ketika salah satu siswi bernama Kesia Olivia Ergor mengajukan pertanyaan yang rupanya menggelitik mereka yang hadir di ruangan tersebut. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu, kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu, kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah. Sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan. Di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Sudah. Ya. Kementerian Pertanian akan melakukan kegiatan vaksinasi hingga surveillance pada hewan ternak yang terindikasi penyakit antraks dengan menyediakan 96.000 dosis vaksin yang diserahkan ke wilayah provinsi ke populasi hewan ternak yang didominasi di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian menerapkan kegiatan vaksinasi hingga surveillance pada hewan ternak sebagai strategi pengendalian penyakit antraks di Indonesia pada tahun 2023. Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin menyampaikan bahwa antraks bukanlah penyakit yang bisa dibebaskan, namun melainkan hanya bisa dikendalikan melalui vaksinasi hewan di area endemi, kontrol lalu lintas hewan ternak dari berbagai endemi ke daerah bebas, hingga tindakan disposal pada hewan ternak yang terinfeksi. Bahwa kunci daripada pengendalian antraks di daerah, jadi kalau kita lihat tadi data dari tahun 2020, 2023 memang hanya di wilayah tertentu dan memang sudah kita lakukan semacam intervensi melalui beberapa pengendalian. Nah, secara umum ingin saya sampaikan bahwa antraks sekali lagi tidak bisa dibebaskan. Ya, antraks hanya bisa kita kendalikan. Tentu kendalikan hanya melalui program vaksinasi yang sudah berjalan puluhan tahun. Tercatat tahun ini Kementan juga telah menyediakan 96.000 dosis vaksin yang diserahkan ke wilayah provinsi dengan populasi hewan ternak yang dominan melalui dana tugas perbantuan. Provinsi penerima vaksin tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Nuryani juga menjelaskan bahwa pihaknya juga nantinya akan mengalokasikan sebanyak 110.000 dosis vaksin sebagai cadangan di pemerintah pusat untuk digunakan saat terjadi wabah penyakit hewan seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta.
Kedepannya Nuryani pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan pelaporan apabila terdapat kasus yang serupa melalui Balai Besar Veteriner yang kini tersedia di 10 wilayah di Indonesia. Kita belajar dari kasus Gunung Kidul, kejadian itu sudah di tanggal 2. Tetapi terlaporkannya itu pun tidak sengaja karena Balai Besar Veteriner Wates mendapatkan sampel tanah dari daerah. Yang artinya bahwa seharusnya ini dilaporkan ketika ternak itu sudah mati. Sehingga kita bisa melakukan penelusuran, investigasi atau outbreak investigasi untuk daerah-daerah yang memang berpotensi atau beresiko, sekaligus melakukan penelusuran adanya tradisi porak. Dan juga tentu pemerintah daerah yang saat ini ya kita anggap bahwa pemerintah daerah ini sudah melakukan hal yang terbaik di dalam pengawasan untuk antraksnya, tetapi memang perlu pelaporan terkait dengan penyakit. Karena kita punya pelaporan namanya ISIKNAS, Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional, yang ketika ada kematian mendadak pada ternak, maka peternak itu bisa melaporkan kepada petugas, dan petugas bisa melaporkan masuk ke dalam sistem ISIKNAS. Dan tim dari Balai Veteriner dan Balai Besar Veteriner akan turun melakukan pengambilan sampel dan akan melakukan investigasi terkait dengan penyakit tersebut. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan unit kedua C-130J Super Hercules kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat TNI Angkatan Udara itu diserahkan oleh Menhan Prabowo secara simbolik melalui penyerahan miniatur kunci dan penyerahan miniatur C-130J Super Hercules. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat Super Hercules C-130J kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis 6 Juli 2023. Secara simbolis, Menhan Prabowo melepas bendera merah putih yang ada pada bagian pesawat buatan Lockheed Martin asal Amerika Serikat. Prabowo kemudian memecahkan kendi dan menyiramkan air bunga ke pesawat. Lalu Menhan Prabowo menyerahkan miniatur pesawat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Fajar Prasetyo. Joy flight pun dilaksanakan sekitar 20 menit dengan pesawat bernomor ekor A1340. Baru saja bersama kita melaksanakan penyerahan pesawat angkut buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat, menambah kekuatan armada Angkatan Udara kita, dan karena itu kita harus punya sesuatu kekuatan yang tangguh untuk menjaga segala kekayaan kita. Tadi waktu kita terbang, seluruh awak adalah putra-putri Indonesia, dan terus-menerus mereka akan belajar dan menguasai segala hal yang diperlukan. Indonesia negara yang sangat besar, sangat diperhitungkan. Kita perlu pertahanan yang sangat kuat hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Adapun Indonesia memesan 5 pesawat unit Super Hercules C-130J dari Amerika Serikat. Pesawat pertama sudah diterima TNI Angkatan Udara pada awal Maret 2023. Pesawat kedua pada akhir Juni ini, dan rencananya pesawat ketiga akan datang pada bulan Juli 2023. Dilanjutkan dengan pesawat keempat pada Oktober 2023 dan pesawat kelima pada Januari 2024 mendatang. Kelima pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melaksanakan tugas-tugas TNI Angkatan Udara. Tugas ini baik dalam untuk mendukung Angkatan Udara seperti misi operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.